telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengaruh Inspirasi Pelanggan Terhadap Media Sosial, Pemasaran Terhadap Pembelian Jasa Arsitektur. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Syahna Nabila Putri dengan NIM 2210417736. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi ini. Mengapa media sosial sangat penting dalam pemasaran? Karena dapat disimpulkan, sosial media marketing adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Strategi ini cukup penting dilakukan karena dapat membantu menjangkau target pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Inilah materi yang akan saya presentasikan. Baik, langsung saja saya mulai presentasi ini. Buat yang pertama, di sini saya mengambil judul Pengaruh Inspirasi Pelanggan Terhadap Media Sosial Pemasaran Terhadap Pembelian Jasa Arsitektur. Media sosial telah digunakan sebagai alat pemasaran oleh perusahaan arsitektur untuk menghasilkan niat membeli, namun inspirasi sebagai respon internal yang memotivasi diperlukan untuk mencapai tujuan pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten utilitarian, konten hedonis, dan keterbukaan berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan, dan inspirasi pelanggan berpengaruh positif terhadap niat membeli. Selain itu, inspirasi pelanggan juga memediasi pengaruh konten utilitarian, konten hedonis, dan keterbukaan terhadap niat membeli. Studi ini berkontribusi pada literatur tentang inspirasi pelanggan dari perspektif hubungan pelanggan perusahaan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi perusahaan arsitektur untuk mempraktikkan pemasaran media sosial secara efektif dengan berfokus pada penciptaan inspirasi pelanggan melalui konten yang disediakan dan menargetkan calon pelanggan yang tepat sehingga dapat membangkitkan niat beli jasa desain arsitektur. Rumusan masalah. Terlepas dari hasil yang diperoleh, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya mengkaji dua aspek dari segi karakteristik individu. Banyak aspek pemasaran media sosial dapat diperiksa mengenai dampaknya terhadap inspirasi pelanggan. Yang kedua, penelitian ini hanya mengkaji niat pembelian yang muncul sebagai akibat dari inspirasi pelanggan, bukan keputusan pembelian sebagai pelaku pembeli atau pelaku pelanggan yang sebenarnya. Dampak inspirasi pelanggan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konten utilitarian, konten hedonis, dan keterbukaan sebagai anteseden inspirasi pelanggan, pengaruh inspirasi pelanggan terhadap niat membeli, dan peran mediasi inspirasi pelanggan antara anteseden dan niat membeli sebanyak 355 responden. Diambil sebagai sampel dengan menggunakan simple random sampling dan data kemudian dianalisis dengan smart PLS. 3. Ada hubungan antar variabel. Hubungan antara variabel peningkatan partial leisure structural action modeling atau PLS SEM akan digunakan untuk menganalisis temuan deskriptif dan statistik dalam penelitian ini. PLS atau SEM dirancang untuk menganalisis hubungan antar variabel. Analisis akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis outer model dan inner model. Analisis model luar akan dilakukan dengan menggunakan analisis model komponen, validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas akan dinilai pada konstruk orde pertama. Sedangkan di luar secara bersamaan dan memiliki kekuatan statistik yang lebih besar daripada SEM berbasis covariance ketika menganalisis model kompleks yang menyertakan konstruksi formatif. Bobot dan multikolinearitas akan dievaluasi dalam konstruksi orde kedua. Analisis inner model akan dilakukan untuk menganalisis hubungan antar variabel laten. Nah, di sini ada hipotesis dan model penelitiannya. Bisa kita lihat sendiri model penelitiannya. Yang pertama, hipotesisnya ada H1, konten utilitarian berpengaruh positif dan signifikan terhadap inspirasi pelanggan. Yang kedua ada H2, konten hedonis berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada inspirasi pelanggan.
H3, keterbukaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inspirasi pelanggan. Yang keempat, inspirasi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian. H5, inspirasi pelanggan memediasi hubungan antara A. Konten utilitarian, B. Konten hedonis, dan C. Keterbukaan terhadap niat membeli. Metode penelitian. Penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari survei digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengambil 5 firma arsitektur di Kota Bandung sebagai objek penelitian dan populasi Kota Bandung yang berusia antara 18 sampai 34 tahun sebagai populasinya. Karena kelompok usia ini mendominasi pencarian properti berdasarkan properti. Karena jumlah populasi tidak diketahui, maka penelitian ini akan menggunakan rumus Konchfran 1977. Oleh karena itu akan diambil minimal 385 responden sebagai sampel dengan menggunakan metode simple random sampling, di mana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Di sini ada analisis penelitian. Bisa kita lihat di sini ada hasil uji validitas diskriminannya juga. Keterangannya, setelah seluruh sampel diperoleh, dilakukan evaluasi validitas, convergent, validitas diskriminan, dan reliabilitas untuk seluruh konstruk orde pertama. Seperti terlihat pada tabel 3, semua loading factor indikator berada di atas kriteria 0,708. Dan nilai average variance exchange atau AVE berada di atas 0,5 sehingga tercapai validitas convergent. Satu item dari konten hedonik yaitu dan 2 item dan keterbukaan dihilangkan karena nilai pemuatan rendah. Converge alpha dihilangkan karena nilai pemuatan rendah. Converge alpha dan composite reliability untuk semua indikator berada di atas 0,7 sehingga semua indikator dapat diandalkan. Ya, ini adalah profil dari respondennya. Terus ini ada hasil pengujian hipotesisnya. Keputusan hipotesis dari H1 sampai H5 didukung. Ini ada kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Karakteristik sumber berupa konten utilitarian berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan. Maka konten informatif yang dirasakan manfaatnya akan menghasilkan ide-ide baru dan memotivasi pelanggan untuk mengimplementasikan idenya. Yang kedua, karakteristik sumber berupa konten hedonis berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan. Oleh karena itu, pengalaman menyenangkan yang dirasakan pelanggan saat melihat konten dapat mengakibatkan terciptanya imajinasi dan ide-ide baru, sehingga memotivasi pelanggan untuk melakukan ide tersebut. Menyadari mereka imajinasi. Yang ketiga, karakteristik individu berupa keterbukaan berpengaruh positif terhadap inspirasi pelanggan yang menunjukkan bahwa pelanggan yang selalu mencari ide dan perasaan baru akan lebih mudah merasa terinspirasi dengan konten pemasaran yang diberikan. Yang keempat, inspirasi pelanggan berpengaruh positif terhadap minat beli. Maka ide-ide baru yang diperoleh dari konten pemasaran akan menghasilkan motivasi internal untuk merealisasikan ide-ide baru dan pada gilirannya menimbulkan niat beli jasa desain arsitektur. Yang kelima, inspirasi pelanggan berperan sebagai mediasi antara konten utilitarian, konten hedonis, dan keterbukaan terhadap niat membeli, yang menunjukkan pentingnya inspirasi sebagai motivasi internal pelanggan untuk mewujudkan tujuan promosi yang diinginkan pemasar, yang dalam konteks ini untuk menghasilkan niat pembelian jasa desain arsitektur. Selanjutnya ada kontribusi penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa studi ini berkontribusi pada literatur tentang inspirasi pelanggan dari perspektif hubungan pelanggan perusahaan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi perusahaan arsitektur untuk mempraktikkan pemasaran media sosial secara efektif dengan berfokus pada penciptaan inspirasi pelanggan melalui konten yang disediakan dan menargetkan calon pelanggan yang tepat sehingga dapat membangkitkan nilai beli jasa desain arsitektur. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian.
Dalam pemasaran media sosial, pemasar dapat menawarkan promosi dengan konten utilitarian, konten hedonis, atau kombinasi keduanya. Konten utilitarian terutama dirasakan melalui informasi yang diperoleh dianggap berguna oleh pelanggan, sedangkan konten hedonis terutama dirasakan melalui cara penyampaian konten. Di tengah segala informasi di media sosial, konten yang mampu memberikan kesenangan atau kenikmatan lebih cenderung menarik perhatian pelanggan dibanding diabaikan. Temuan dalam penelitian ini dapat mempunyai implikasi bagi firma arsitektur dalam mempraktikkan pemasaran media sosial. Hasil yang diperoleh menunjukkan perlunya perusahaan arsitektur untuk menyadari peran penting inspirasi dalam menghasilkan niat pembelian, agar lebih efektif dalam mempraktikkan pemasaran media sosial. Firma arsitektur harus fokus untuk menginspirasi pelanggan melalui konten yang disediakan dan menargetkan calon pelanggan yang tepat. Konten harus dikirimkan dengan nilai informatif yang dapat berguna bagi pelanggan dan membuka wawasan mereka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Itu juga penting untuk memiliki beragam informasi di dalamnya. Konten guna memfasilitasi berbagai kebutuhan informasi pelanggan. Misalnya, konten terkait penggunaan material baru, teknologi baru, atau solusi inovatif tertentu pada desain. Apalagi jalannya konten yang disajikan juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh para pemasar. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.